rekan-rekan sekalian, kita kembali lagi ya di Mentoring Fast Track pada malam hari ini. Semoga rekan-rekan sekalian yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kesuksesan, dan pastinya kemudahan dalam mengikuti mentoring pada malam hari ini. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi pada malam hari ini kita akan membahas ya terkait dengan manfaat, sejuta manfaat dari seekor lebah. Tuh. Jadi rekan-rekan sekalian, kita sebagai enterprise di bidang produk perlebahan, tentunya ya kita harus tahu dulu nih, kira-kira apa yang mendasari gitu ya. Nah makanya dasarnya kan pasti dari seekor lebah gitu ya. Kenapa kita menjadi enterprise di bidang perlebahan dan mengapa kita beranggapan bahwa bisnis di bidang atau di produk perlebahan itu sangat potensial. Nah, jadi pada saat ini kita akan bahas secara seksama, secara perlahan, dan pastinya harus banyak nih yang diserap sehingga rekan-rekan sekalian bisa lebih mudah dalam melakukan prospek. Karena dasarnya inilah lebah-lebah kenapa kita menawarkan produk perlebahan, dan pastinya kita harus tahu juga ya, lebahnya manfaatnya apa, khasiatnya apa, sehingga calon prospek ataupun orang tersebut menjadi tertarik entah sebagai enterprise ataupun sebagai pembeli gitu. Maka dari itu kita akan kupas secara perlahan kenapa sih seekor lebah tuh manfaatnya sangat banyak gitu ya, sehingga dari judul ini tagline ini sejuta manfaat gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kita perlu ketahui dan kita bahas secara perlahan. Baik rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini cukup banyak ya table of content gitu ya, banyak tapi bisa disebut kompleks gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, yang pertama kita bahas tentang lebahnya dulu. Kenapa ada lebah dan tawon, sistem kerja lebah, apa saja yang dihasilkan, macam olahannya, dan juga kesimpulan. Jadi rekan-rekan sekalian, kita perlu tahu dulu apa sih itu lebah gitu ya. Ya sebetulnya mah lebah cuman serangga yang bunyi nging, terus dia mengantuk gitu ya, menyengat gitu ya. Nah, kita tahunya itu, tapi rupanya rekan-rekan sekalian, lebah ini termasuk keluarga serangga. Iya, betul. Termasuk keluarga serangga. Nah, dia ini bertahan hidup dengan memakan nektar dan juga serbuk sari dari bunga. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau sekiranya punya taman ataupun melihat taman gitu ya, pastinya gitu kan banyak lebah gitu ya, entah kupu-kupu ataupun lebah gitu, dan salah satunya lebah. Dia saat itu sedang memakan gitu ya, bukan memakan tepatnya, pertama melihat dulu, nanti melaporkannya, nanti akan kita bahas, melaporkannya kepada tim yang nanti akan mengumpulkannya, dan pastinya baru dikonsumsi secara bersama-sama. Baik rekan-rekan sekalian, jadi rekan-rekan sekalian, lebah ini termasuk keluarga serangga yang hidup dari nektar bunga dan serbuk sari. Kemudian juga dia ini hidupnya sangat terorganisir, berkoloni bareng-bareng, sehingga kerjasama timnya sangat luar biasa gitu ya. Dan organisirnya itu setiap lebah punya tugasnya masing-masing gitu kan. Jadi rekan-rekan sekalian bisa bayangin gitu, hanya berkomunikasi yang menggunakan antena saja dia bisa paham gitu ya, bisa paham, dan yang pastinya dia bisa ngerti gitu ya job-jobnya apa gitu. Dan jadi dari situ kita perlu ketahui bahwa lebah itu termasuk hewan yang sangat cerdas gitu. Selain cerdas juga menghasilkan hasil yang sangat bermanfaat bagi kita semua ya, bagi seluruh umat manusia gitu. Baik rekan-rekan sekalian, dan ternyata bahwa lebah ini sudah ada sejak tahun 130 juta tahun yang lalu. Manusia saja ada di bumi 3 juta tahun yang lalu dipercaya ya. Tetapi lebah 130 juta, artinya 127 juta lebih awal dari manusia. Jadi teman-temannya banyak, di dinosaurus masih ada, udah ada lebah gitu ya. Jadi mungkin luar biasa sekali bahwa
namanya lebah tuh bisa bertahan hidup sampai saat ini sangat luar biasa gitu ya. Artinya memang selain mungkin imunnya kuat karena pada saat itu apa namanya iklim yang sangat berubah gitu ya. Maka dari itu luar biasa sekali bahwa lebah itu sangat kuat, pastinya juga penuh manfaat. Sedikit tentang lebah bahwa eh, kita tahu bahwa memang dari serangga itu saja menghasilkan banyak sekali kuat, dan nanti akan kita sambungkan juga apa hubungannya kira-kira dengan bisnis yang kita jalankan gitu. Baik rekan-rekan sekalian, nah ini mungkin sebagai edukasi aja ya, entah ke anak, entah ke keluarga dan teman-temannya mungkin bahwa lebah dan tawon itu ternyata berbeda loh. Lebah itu cenderung lebih kecil, dia gemuk dan nampak tidak jelas. Sedangkan tawon tubuhnya lebih ramping dan kakinya lebih kurus. Jadi kalau kita biasanya kalau di rumah gitu ya ada tawon menyarang gitu ya di rumah, nah itu bisa disebut tawon gitu. Dan bisa membedakannya dengan rumahnya. Beda sekali rumahnya antara lebah dan tawon. Yang pertama, tawon itu dia bahan dari rumahnya itu semacam kertas gitu ya. Beda sekali dengan lebah yang lilin gitu. Dan dia ini bisa disebut tidak menghasilkan madu gitu, cenderung serangga yang biasa saja gitu ya. Kita bisa melihat bahwa perbedaan ini dan mana fungsinya masing-masing. Tetapi kita biasa menyebutnya kalau ada produk itu nyebutnya produk perlebahan. Tidak ada yang menyebutkan produk pertawonan, tidak ada gitu. Karena memang tawon ini tidak menghasilkan. Beda sekali dengan lebah yang sangat penuh manfaat gitu. Kemudian juga dari asupan makanan juga berbeda. Seperti yang disebutkan tadi bahwa lebah cuma makan nektar dan serbuk sari gitu ya. Sedangkan tawon dia juga memakan serangga. Nah, jadi termasuk omnivora gitu ya. Ya karnivora juga ya. Dia makan serangga gitu ya. Dan dia juga makan madu dan tumbuhan, omnivora disebut. Jadi rekan sekalian kita bisa membedakan antara keduanya ya, mana lebah dan juga mana tawon gitu. Jadi rekan sekalian mungkin bisa sebagai edukasi, oh ternyata itu tawon, oh itu ternyata lebah. Nah itu bisa kita pahami secara seksama. Baik rekan sekalian, selain itu saja kita perlu ketahui bahwa sistem kerja lebah itu sangat terorganisir seperti yang dibahas tadi, bahwa lebah memiliki yang namanya job desk-nya masing-masing. Ada yang ratu lebah, lebah jantan, lebah pekerja, lebah pencari, pengumpul, dan juga perawat. Dan semuanya ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Kayak ratu lebah, dia mengkonsumsi royal jelly setiap hari dan bertelur ribuan setiap hari. Semua masing-masing itu memiliki alasannya gitu ya. Dan lebah perawat tugasnya untuk merawat si ratu dan juga calon lebah-lebah lainnya gitu ya. Lebah jantan yang tugasnya membuahi sang ratu. Lebah pekerja yang betul-betul mengerjain sarang gitu ya. Kemudian lebah pencari yang bertugas mencari bahan makanan, lebah pengumpul yang tugasnya mengumpulkan makanan. Sangat terorganisir dari ratu lebah, lebah jantan, pekerja, pencari, pengumpul, dan perawat. Jadi betul-betul kompak gitu ya. Dan siapa yang mengarahkan? Pastinya ada ratu lebah gitu ya. Tetapi jika ratu lebahnya tidak ada, nanti akan mencari ratu lebah yang baru. Tidak kan sekalian. Jika kita kaitkan dengan bisnis yang kita jalankan di produk perlebahan, kurang lebih bisa kita kaitkan, kita analogikan dengan bisnis yang kita jalankan. Misalnya kalau ratu lebah gitu ya, ratu lebah itu fungsinya, tujuannya, dan job desk-nya jika kita ibaratkan ya, dia harus bisa memotivasi dan juga menggerakkan downline lainnya gitu ya. Lebah jantan, ayo pekerja, ayo pencari, pengumpul, dan perawat. Nah, kepalanya ratu lebah gitu. Dia harus bisa betul-betul berkoordinir, tidak hanya sekadar dilayani oleh bawah-bawahannya, tapi ratu lebah itu memiliki fungsi yang sangat penting. Dia harus bisa mengarahkan, dia harus bisa memotivasi semuanya gitu, dengan baik. Kemudian, ratu lebah ini adalah tipikal yang konsisten. Ratu lebah bisa diibaratkan sebagai kita gitu ya.
ya. Jadi ratu lebah sebelum dia menjadi menjadi ratu lebah, dia hanyalah seekor larva kecil. Dan pasti ada alasannya kenapa dia dijadikan sebagai ratu gitu ya. Dan perlu diketahui bahwa ratu lebah itu seumur hidupnya mengkonsumsi yang namanya royal jelly. Sedangkan yang lain tidak, mungkin 3 hari atau 12 hari sudah tidak akan mengkonsumsi royal jelly. Sedangkan ratu lebah harus mengkonsumsi royal jelly sepanjang hidupnya. Sehingga ratu lebah bisa hidup 40 kali lebih panjang dibandingkan lebah-lebah lainnya. Nah, maka dari itu jika kita kaitkan dengan bisnis yang kita jalankan, ratu lebah itu adalah tipikal orang yang konsisten, harus konsisten. Dia berumur panjang, tapi konsisten untuk apa? Untuk bertelur. Harapannya apa? Sehingga telur-telurnya tersebut dia bisa mengembangkan anak-anaknya. Jika dianalogikan, dia bisa mengembangkan jaringan-jaringannya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, salah satu ratu lebah itu ya, dia selain bertelur ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan jaringan-jaringannya. Lantas bagaimana cara mengembangkannya? Seperti yang tadi, dia harus bisa memotivasi dan juga dia harus bisa mengarahkan setiap pekerjanya, setiap downline. Lebah jantan tugasnya ayo diarahkan, lebah pekerja, pencari, pengumpul, dan juga perawat. Gitu. Jadi rekan sekalian, perlu kita ketahui bahwa kita adalah sebagaikan ratu lebah. Kita harus bisa konsisten dengan apa yang kita impikan. Kenapa dia bisa mencapai ratu, dan kalau kita kapan kita bisa mencapai diamond, atau kita bisa mencapai eksekutif diamond, ataupun bagaimana cara kita untuk bisa mencapai crown. Dan pastinya kuncinya apa? Konsisten gitu. Kenapa kita diberikan konsisten? Dan pastinya kita adalah orang-orang yang terpilih dan dipercaya bahwa kita bisa untuk konsisten mencapai diamond, crown, dan sejenisnya gitu. Jadi salah satu halnya itu. Kemudian lebah jantan. Lebah jantan bisa kita analogikan sebagai namanya itu trigger. Lebah jantan seperti tugasnya membuahi sang ratu kemudian mati. Nah, ketika lebah jantan tujuannya untuk membuahi kemudian mati. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika lebah jantan mati, bisa diibaratkan donan kita gugur. Karena donan ada yang gugur atau yang motivasinya hilang. Lantas ketika dia benar-benar pergi, apa yang harus kita lakukan? Dengan dia membuahi ratu lebah, itulah salah satu hal yang bisa kita ambil. Dia harus bisa yang namanya itu harus walaupun harus ada yang ditinggalkan, dia juga cenderung harus bisa mengangkat dirinya sendiri gitu ya. Jadi bisa dijadikan sebagai motivasi ketika ada orang yang meninggalkan kita atau dona yang meninggalkan kita, itu bukan suatu masalah, tetapi bagaimana kita membangkitkan diri kita, membangkitkan motivasi kita untuk bisa tetap menggapai impian kita gitu ya, yang awal jadi eksekutif bisa langsung naik jadi grand gitu ya. Jadi mungkin bisa dijadikan sebagai analogi seperti itu, lebah jantan. Jadi walaupun tertinggal tidak putus asa, tetapi itu adalah sebuah tamparan kita harus bisa berkembang lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya lebah pekerja. Nah ini nih, lebah pekerja bisa diibaratkan sebagai orang yang berbisnis di HDI, tetapi hanya sebagai sampingan gitu ya. Sampingan dalam arti tidak sungguh-sungguh gitu ya, tidak sungguh-sungguh gitu. Sehingga dia bisa diibaratkan belum memiliki impian atau belum memiliki keinginan untuk menjadi ratu lebah gitu. Jadi seumur hidupnya hanya terus saja bekerja gitu ya. Jadi sayang sekali gitu ya, dia tidak memiliki impian yang hanya menjalankan rutinitas sehari-harinya saja gitu. Dan kemudian selanjutnya ada lebah pencari. Kita dalam menjalankan bisnis ini tidak akan lepas untuk mencari prospek. Dengan adanya prospek gitu ya, dengan adanya prospek kita bisa mengembangkan jaringan-jaringan kita gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kita perlu ketahui bahwa kita juga adalah seorang lebah pencari, mencari prospek-prospek sehingga bisa dimotivasi, bisa diarahkan, dan pastinya juga bisa dikembangkan sehingga kita bisa tetap bisa meningkatkan diri menjadi ratu lebah gitu. Dan selanjutnya adalah lebah pengumpul. Artinya apa rekan-rekan sekalian?
Biasanya kalau lebah pencari langsung melaporkannya ke lebah pengumpul. Dia akan mengumpulkan downline-downline-nya, sehingga nanti akan ada bahasan, meeting khusus, obrolan khusus gimana caranya kita mengembangkan prospek-prospek kita ataupun bagaimana kita bisa menanamkan motivasi-motivasi kepada calon prospek-prospek kita sehingga dia bisa lebih terinspirasi dalam menjalankan bisnis ini gitu. Jadi lebah pencari sangat erat kaitannya dengan lebah pengumpul. Lebah pengumpul bisa merupakan sebuah landasan ide untuk bisa mengembangkan calon-calon prospek tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah lebah perawat. Pastinya satu lebah tidak hanya sebagai membina gitu ya, tidak mengarahkan dan juga memotivasi, tapi juga didukung oleh para downline-downline-nya. Dan downline-downline-nya adalah lebah perawat. Lebah yang memang antusias, ikhlas gitu ya dalam namanya mengembangkan downline-downline yang dimiliki semuanya gitu ya. Jadi sebetulnya ratu lebah tidak bekerja sendiri, tapi didukung oleh lebah jantan, pekerja, pencari, pengumpul, dan juga perawat. Dan yang paling erat kaitannya adalah lebah perawat. Dia akan senantiasa mengembangkan, merawatnya agar motivasinya tetap terjaga dan kualitas kesehatan tetap terjaga. Gitu ya. Jadi rekan sekalian, kira-kira kalau kita kaitkan dari ke-6 jenis job desk lebah ini bisa dikaitkan dengan HD gitu. Dan kita ketahui bahwa bisnis HD ini senantiasa memiliki job desk-nya masing-masing gitu ya, tapi tidak akan lepas dari jalurnya. Maksudnya apa? Jadi ya kita adalah keluarga bersama gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan jaringannya secara bersama-sama gitu. Jadi luar biasa sekali dari bisnis lebah. Maka dari itu sangat erat kaitannya apa yang dilakukan lebah dengan apa yang bisnis kita jalankan gitu. Baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya adalah apa saja yang dihasilkan ya dari kerjasama tersebut, apa saja yang dihasilkan. Nah, yang pertama pastinya adalah madu. Madu ini adalah bahan alami yang memiliki rasa manis dari nektar ataupun sari bunga. Jadi dia mencari bunga, makanya kalau kita lihat bunga gitu ya, biasanya kalau waktu kecil kita sedot-sedot ada manis-manisnya, nah itulah. Tapi itu belum disebut sebagai madu karena nanti akan diolah, nanti ada campuran dari lebah sehingga bisa disebut sebagai madu gitu. Yang artinya nanti dikumpulkan, diubah dan diikat dengan secara tertentu dari lebah, kemudian disimpan di sarang yang berbentuk heksagonal. Heksagonal itu segi 6 gitu ya. Dan pasti kenapa kok bisa ya rata gitu heksagonalnya, maka itu luar biasa sekali, bukan? Bagaimana, pasti ada alasannya kenapa bentuknya heksagonal gitu ya. Baik rekan-rekan sekalian, selain itu juga ternyata madu ini kaya akan manfaat. Dia bisa menangkal radikal bebas ya kalau kita memiliki aktivitas yang memang produksi di mana-mana gitu ya, macam-macam gitu ya. Dan dengan madu kita bisa menangkal ya gitu, sehingga polusi-polusi tersebut ataupun racun-racun tersebut bisa diminimalisir. Kemudian juga dengan madu bisa meningkatkan imunitas tubuh dan pastinya bisa meredakan batuk. Jadi rekan-rekan sekalian, banyak sekali, luar biasa sekali madu manfaatnya dalam kehidupan manusia gitu ya. Jadi sebetulnya madu pun sudah digunakan, tidak hanya madu, dan banyak manfaat dari apa yang dihasilkan oleh lebah bisa digunakan oleh kita semua gitu ya dari zaman dahulu. Baik rekan-rekan sekalian, selain madu gitu ya, tetapi ingin tambahkan juga bahwa madu ini kaya akan gula, tetapi gula alami yang memang full energi gitu. Jadi banyak vitaminnya dan sejenisnya gitu ya. Beda sekali dengan gula pasir gitu, yang murni karbo untuk energi gitu. Jadi tidak ada vitamin di dalamnya gitu. Makanya itu madu luar biasa sekali gitu ya, yang memang sangat mudah juga diserap oleh tubuh gitu. Maka dari itu kalau kita konsumsi madu bukan hal yang tidak mungkin dan pasti langsung masuk menjadi tenaga kita gitu ya. Tidak hanya tenaga tapi juga kecerdasan, masuk ke protein, vitamin dan sejenisnya gitu. Baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya selain madu juga ada propolis.
Propolis ini dihasilkan dari getah tumbuhan yang digunakan oleh lebah untuk menutupi atau memperbaiki sarangnya. Jadi kalau kita ngelihat pohon ada getahnya, nah itu tuh diambil, tapi juga diolah sama si lebah gitu, sehingga sangat lebih bermanfaat lagi gitu ya. Jadi apa yang dikeluarkan lebah sangat kaya manfaat pastinya. Kemudian juga propolis ini sudah digunakan sejak ribuan tahun untuk mengobati luka, infeksi, dan membantu proses pemulihan di kala sakit. Jadi propolis walaupun hanya dari getah tumbuhan gitu ya, manfaatnya sangat banyak, jangan disangka gitu ya. Dan kita sebagai pebisnis HD ya kita sudah tahu bahwa salah satu produknya gitu ya, propolis yang asupan yang luar biasa untuk meningkatkan imun tubuh gitu ya. Kemudian juga dia bisa menyembuhkan penyakit kulit, mengontrol kadar gula darah, menghambat macam-macam gitu ya, menguatkan daya tahan tubuh. Jadi propolis itu salah satu hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia gitu ya. Dan saya sebagai yang mengkonsumsinya merasakan bahwa menjadi lebih bugar, menjadi lebih sehat, dan pastinya menjadi lebih semangat gitu ya. Saya kurang paham juga kenapa bisa lebih semangat gitu ya. Rasanya agak segar gitu setelah mengkonsumsi propolis ini gitu. Baik rekan-rekan sekalian, selain dari madu itu propolis, ternyata ada juga polen. Polen ini adalah serbuk sari, murni serbuk sari gitu ya. Jadi bentuk dari bunga itu ada serbuk, kemudian dikumpulkan oleh lebah gitu ya, pakai air liurnya, kemudian ditaruh di kaki gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan sekalian kalau pernah ngelihat gitu ya, biasanya ada lebah yang di kakinya itu ada kuning-kuning. Nah itu sebenarnya serbuk sarinya gitu ya, bee pollennya itu yang digunakan. Dan kita ketahui bahwa luar biasa sekali polen ini, luar biasa manfaatnya gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian kita bisa lihat bahwa manfaatnya banyak sekali dari yang namanya polen gitu ya. Dia bisa menangkal efek radikal bebas, kesehatan jantung, fungsi hati, dan juga mempercepat penyembuhan luka gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya dari polen tersebut. Kemudian selanjutnya yakni royal jelly. Ini yang dikonsumsi oleh sang ratu lebah. Kenapa dia bisa hidup lebih lama dibandingkan lebah-lebah lainnya? Royal jelly dihasilkan dari sekresi susu yang dikeluarkan oleh lebah pekerja dari kepalanya. Jadi kalau ada antena di tengahnya itu dia bisa ngeluarin yang namanya royal jelly itu. Nah biasanya royal jelly itu diberikan kepada calon lebah, misalnya untuk larva gitu ya. Nah larva yang mau jadi lebah dikasih dulu tuh, ntar 3 hari baru jangan dikasih lagi. Ada alasan kalau dikasih terus ya lebih cenderung kepada ratu yang memang tujuannya untuk memperpanjang hidup juga gitu ya. Dan manfaatnya juga cukup banyak rupanya. Yang pertama adalah menurunkan tekanan darah, mengurangi gejala menopause, memelihara kesehatan kulit, dan memperbaiki sistem saraf. Kenapa si ratu bisa umur panjang gitu ya? Salah satunya adalah bisa mengurangi gejala menopause untuk manusia gitu ya. Jadi sangat berkaitan bahwa royal jelly ini sangat berfungsi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia gitu ya. Walaupun hanya seekor serangga, ternyata manfaatnya luar biasa sekali bagi kehidupan, baik itu madunya, polennya, propolisnya, dan juga royal jelly. Jadi bukan hal yang tidak mungkin, banyak sekali orang-orang penggemar produk perlebahan karena dia sudah tahu manfaatnya gitu. Jadi rekan sekalian, saya juga sebagai pengkonsumsinya merasakan berbagai macam khasiatnya, dan salah satunya tubuh menjadi lebih bugar gitu ya. Dan bukan hal yang tidak mungkin bahwa produk perlebahan juga dijadikan sebagai alat kosmetik gitu ya, karena memang manfaatnya sangat luar biasa bagi kehidupan manusia, tidak hanya untuk kesehatan tubuh tapi juga untuk kesehatan kulit juga maksimal manfaatnya. Baik rekan-rekan sekalian, jadi cukup banyak sekali ya. Selain royal jelly ternyata ada juga loh lilin lebah. Lilin lebah ini saat dia kalau kita melihat ya, madu diremas gitu ya, diremas, nah nanti kan ada ampasnya. Nah itulah yang disebut lilin lebah. Walaupun memang harus dipanaskan dulu, nanti ampasnya diangkut dan lilinnya diambil gitu. Banyak sekali lilin lebah yang bisa digunakan, dan salah satunya bisa dijadikan sebagai alat membatik dan juga
apa namanya ya, pastinya untuk lilin kehidupan gitu ya, buat kalau kita mati lampu gitu ya, atau yang sekiranya aktivitas menggunakan lilin, nah, bisa dijadikan sebagai alternatif gitu ya, lilin lebah gitu. Bayangin saja, ada madu, ada propolis gitu ya, ada royal jelly, ada pollen, dan ada lilin lebah juga gitu ya. Ternyata manfaatnya luar biasa dan bisa dijadikan sebagai bahan kosmetik juga gitu ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, tak hanya itu, dan ini yang tidak disangka, bahwa racun lebah juga sangat berguna dan manfaat. Kita ketika ada lebah seringkali kita menghindar gitu ya. Ternyata ada loh, ternyata manfaatnya gitu. Tapi bukan berarti kita harus mendekatkan diri lebah untuk disengat gitu ya, tidak. Jadi ada prosesnya dan ada caranya ya, karena di dalam racun lebah itu mengandung macam protein dan melitin yang berfungsi sebagai antiinflamasi dan mempercepat regenerasi sel gitu, tapi dengan pengolahan yang tepat dan ahlinya gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, racun lebah sangat luar biasa manfaatnya dan sekarang sudah bisa digunakan untuk terapi gitu ya. Ada yang lagi rame terapi sangat lebah gitu. Dan memang ada caranya kenapa apa namanya bisa digunakan gitu ya, bisa manfaat gitu ya, dan ini salah satunya. Kemudian adalah gel untuk gusi mulut. Nah, ini saya dapat dari tim peneliti dari UGM bahwa ternyata racun lebah itu kan mengandung yang namanya ya betul antiinflamasi gitu ya, dan mempercepat regenerasi sel. Maka dari itu dia membuat gel untuk penyakit yang di gusi mulut sehingga dia bisa lebih sembuhnya lebih cepat gitu. Jadi luar biasa sekali bahwa bahkan tak hanya madu, racun lebah pun ternyata bermanfaat loh rekan-rekan sekalian. Dan kita sebagai penggunanya, penikmatnya, dan juga yang suka mengkonsumsinya ya, kita makin peka, makin sadar bahwa kita sebagai penyuka produk perlebahan yang tahunya cuma royal jelly, pollen, propolis, dan juga madu, ternyata racun lebah dan juga lilin bisa digunakan gitu. Kemudian selanjutnya, ini salah satu bentuk olahan dari lebah gitu ya. Nah, ini salah satunya yakni buat botok dari lebah. Rekan-rekan sekalian bisa sambil menyimak video tersebut. Oke. Ada lagi nih kuliner dari Banyuwangi yang wajib dicoba, botok tawon. Fams, botok tawon bisa juga disebut pepes tawon. Tapi bukan serangga tawon yang dimasak ya, tapi sarangnya yang dimasak. Oh iya, namanya juga sarang madu, jadi di bagian dalamnya masih ada madu yang tersisa. Selain itu ada juga belimbing wuluh, tomat, dan cabai. Sarang lebah atau madu dipotong kecil-kecil dulu, Fams. Biasanya sih sarang yang digunakan masih muda atau tidak terlalu banyak memproduksi madu. Kemudian kita haluskan bumbunya, Fams. Kalau warna-warni kayak gini menjadi bumbu rempah khas Nusantara ya. Beri irisan tomat dan belimbing sayur supaya cita rasa masakan lebih segar. Sesegar melihat wajah kamu, Fams. Hihihi. Lalu tuang bumbu ke dalam sarang tawon. Aduk bumbu sampai tercampur rata ya. Baru deh dibungkus dengan daun pisang. Setelah dibungkus rapi, kukus selama 20-30 menit. Pokoknya kalau daun pisang sudah layu dan berwarna hijau pucat, artinya botok tawon sudah matang. Sajikan, Fams. Cita rasa botok tawon manis dengan sentuhan asam dari tomat dan belimbing wuluh. Fams, botok adalah makanan khas Jawa. Awalnya botok dibuat dari ampas atau bungkil kelapa yang diambil sarinya. Tujuannya sih supaya ampas kelapa tidak terbuang percuma. Makanya botok dibumbui supaya ada rasanya. Semakin kesini, botok juga banyak modifikasinya. Kayak botok tawon ini salah satunya. Mantul deh. Nah, baik rekan-rekan sekalian. Jadi dari produk perlebahan gitu ya, dari lebah gitu ya, salah satunya sarangnya saja bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai botok, bahan buat teman nasi, buat dijadikan sebagai lauk gitu ya. Dan kita ketahui bahwa banyak sekali manfaatnya gitu ya, seperti antiinflamasi dan sejenisnya. Selain itu juga masih ada madunya yang ada rasa manisnya sehingga kita bisa menikmatinya gitu ya, lebih nyaman dan
menikmatinya juga enak gitu ya, tidak hambar dan pastinya luar biasa sekali gitu ya. Dan tidak disangka bahwa dari sarangnya saja bisa diolah menjadi botok. Dan rekan-rekan sekalian, tidak hanya itu. Saya ada satu video lagi untuk rekan-rekan sekalian pahami dan simak kembali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Sakit banget. Kayak disuntik, terus jarumnya panas. Sakit banget. Astaga, lagi terapi toh. Ternyata dia Bunda. Terapi sengat lebah. Bunda pernah dengar atau lihat nggak? Itu loh metode pengobatan tradisional dengan memanfaatkan racun dari serangga penghasil madu ini. Kang, terapi sengat lebah ini untuk penyakit apa aja, Kang? Terapi sengat lebah ini dia buat hampir semua jenis penyakit selain jantung bocor sama TBC akut. Karena kan kalau kita sengat lebah ini kan dia merangsang saraf, dia mengaktifkan saraf yang sudah mati, yang jelas dia melancarkan peredaran darah. Tapi nih yang mesti diperhatiin sebelumnya Bunda, seperti kemungkinan reaksi alergi. Jadi baiknya konsul dulu ke dokter dan wajib dilakukan oleh terapis ahli. Proses menghasilkan madu tentu pengunjung juga akan tahu. Nih Bun, kita mulai lihat dari rumah-rumahnya si lebah madu ya. Baik rekan sekalian, dari situ kita bisa ketahui ya bahwa ternyata sengat lebah itu sangat berguna gitu ya untuk memperlancar peredaran darah kita gitu ya. Jadi dengan sengatan lebah merangsang kulit saraf untuk membuka jalurnya gitu ya, yang macet-macet dibuka sama si sengatan lebah gitu, sehingga bisa melancarkan peredaran darah seperti yang dijelaskan tadi gitu ya. Tapi kita ketahui juga bahwa serta-merta kita bisa langsung terapi ke diri sendiri gitu ya, ada lebah lewat taruh di tangan, wah peredaran darah saya lancar. Nggak gitu juga, karena memang ada ahlinya gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian luar biasa sekali gitu, dan banyak sekali pemikiran out of the box dari seekor lebah saja gitu. Bisa dijadikan sebagai botok dan dijadikan sebagai alat terapi gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, kita harus bisa makin peka gitu ya. Kita sebagai enterprise di produk perubahan harus semakin peka dalam mengembangkan ide-idenya gitu ya. Misalkan kita punya Propoelix, kita punya Lapar Honey, kita punya Bipolen dan sejenisnya gitu ya. Kita harus bisa mengemasnya lebih efektif dan kreatif mungkin gitu ya. Entah dijadikan sebagai kue atau dijadikan sebagai smoothies gitu ya, atau juga bisa dijadikan sebagai ya macam konten gitu ya, macam-macam konten gitu. Jadi kalau kita makin peka dengan seekor lebah, itu bisa dijadikan sebagai potensi mengembangkan cuan-cuan kita. Jadi rekan-rekan sekalian harus bisa makin peka ya, bahwa bisnis yang kita jalankan itu produk perlebahan dari seekor lebahnya saja kita sudah bisa dasari gitu ya, ternyata beralasan dan pastinya bisnisnya ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi dari apa yang kita jalankan gitu ya, dari sistem organisirnya, sistem bisnisnya, jaringan yang mengembangkan jaringan, rekan kerja dan sejenisnya gitu ya. Dan tidak lupa juga apa yang kita tawarkan, kita pasarkan produk-produknya gitu ya, ternyata memang konsumtif gitu ya, yang dipakai sehari-hari gitu. Jadi luar biasa sekali, tidak hanya sebagai peluang bisnis yang sangat menjanjikan, juga penuh akan kaya manfaat dari produk-produknya gitu. Jadi luar biasa sekali gitu ya. Baik rekan-rekan sekalian, jadi kesimpulannya adalah lebah adalah hewan yang kaya akan manfaat. Apa yang dihasilkan lebah senantiasa sangat berguna bagi kehidupan manusia, baik saat di masa lampau
Bahkan hingga sekarang ternyata lebah masih eksis digunakan hingga saat ini. Kemudian juga setiap yang dihasilkan lebah tidak hanya sekedar manfaat dalam penggunaannya saja, namun terdapat keunggulan dari berbagai sumber yang dihasilkan oleh lebah. Dan pastinya kita bisa berkreasi dengan apa yang diberikan oleh lebah. Dan faktanya, saat ini HDI bisa dijadikan sebagai ladang bisnis yang potensial dan pastinya melahirkan berbagai macam pengusaha dan pebisnis yang sukses yang hanya diawali dari seekor lebah gitu. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga rekan-rekan senantiasa dalam kesehatan selalu. Sampai ketemu di Mentor Festival selanjutnya dan dadah.